Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo sobat investor, kali ini balik lagi sama aku Sanjana. Aku akan bahas seputar aplikasi Bibit. Nah, yang akan aku bahas itu mengenai bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Bibit. Nah, khususnya itu di bagaimana sih membedakan pembelian robo atau penjelasan mengenai robo dan juga pembelian sendiri atas pilihan sendiri. Nah, mungkin teman-teman sering lihat kan iklan di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok gitu mengenai aplikasi Bibit. Nah, basically buat yang masih awam pasti bingung, apa sih aplikasi Bibit, bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi kali ini aku akan bahas itu. Nah, di sini juga teman-teman sebelum memulai investasi tentunya teman-teman harus download dulu ya aplikasinya. Nah, setelah kalian teman-teman download nih, nanti teman-teman tuh harus mengisi data-data seperti data pribadi, KTP, nomor telepon. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dengan jujur atau sesuai dengan yang teman-teman rasakan gitu. Wih, merasakan, bukan baper ya. Nah, di sini teman-teman itu dari hasil pertanyaan yang teman-teman jawab itu nanti akan masuk ke referensi si robo ini. Nah, teman-teman penasaran gak sih kenapa aku tadi sebut robo? Apa sih itu robo? Jadi robo itu semacam teknologi yang membantu teman-teman itu berinvestasi, itu khususnya buat pemula. Nah, jadi robo ini memilihkan reksadana terbaik sesuai dengan profil resiko yang teman-teman isi gitu waktu daftar di awal. Nah, nanti tuh langsung nge-link profil resiko teman-teman tuh berapa sih. Teman-teman termasuk orang kategori yang siap dengan resiko yang tinggi, sedang, atau belum siap dengan resiko. Nah, nanti akan link di situ. Nah, si robo ini itu memecah menjadi 3 bagian. Kalian bisa lihat aja di sini. Jadi ada reksadana pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Jadi dipecah jadi 3. Tujuannya itu untuk memecah, meratakan, menyeimbangkan. Apabila misal nih namanya juga investasi kan, gak mesti naik terus, ada juga yang turun, ada juga yang naik. Dan juga kita nggak bisa memprediksi bahwa ini akan naik terus nih, nggak bisa namanya investasi. Ada kalanya meleset juga. Jadi ketika misal salah satu turun, jadi yang lainnya itu ngebantu. Jadi nggak terlalu turun banget, cumplang banget kayak gitu. Itulah jadi si aplikasi robo ini memecah jadi 3. Nah, apabila teman-teman pasti kita sewaktu-waktu butuh dana urgent kan, atau dana yang di luar prediksi kita, dan kita mengharuskan mengambil atau withdraw investasi kita. Nah, di sini dengan memecah menjadi 3 ini, teman-teman bisa melihat nih mana sih yang lagi posisinya lagi naik. Jadi bisa menyeimbangkan. Nah, itulah dari sedikit penjelasan tentang robo. Aku sambil buka aplikasi Bibitnya ya. Nah, di sini kan teknik pembelian itu ada aplikasi robo dan juga pilih reksadana sendiri. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa lihat nih persentasi dari si robo itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, teman-teman lihat kan di situ akan muncul tuh persentase teman-teman itu berapa persen. Nah, apabila persentase teman-teman itu 9, 10 itu termasuk investor agresif kategorinya ya. Nah, apabila di 6, 7 itu moderat, itu sedang. Nah, untuk yang kategori 1, 2 itu masuknya konservatif. Nah, di sini tuh untuk yang teman-teman dapat risiko 1, 2, 3 itu rata-rata basically-nya itu akan masuk, banyaknya itu ke pasar uang. Meskipun tetap dipecah jadi 3, tapi banyaknya akan masuk ke pasar uang. Nah, di sini itu dikategorikan buat teman-teman itu dengan resiko rendah. Nah, apabila teman-teman di kategori profil resiko 6, 7 kayak gitu, itu kategori sedang dan akan lebih banyak masuknya itu ke reksadana obligasi. Nah, apabila profil resikonya 9, 10 itu akan lebih banyak masuknya ke reksadana saham. Seperti itu. Sekarang masuk ke proses pembeliannya. Nah, jadi aku ingatkan lagi ya bahwa profil resikonya ini didapat dari data yang teman-teman isikan waktu daftar di awal. Nah, untuk cara pembeliannya itu di sini kan muncul nih reksadana berdasarkan aplikasi robo. Teman-teman tinggal klik aja investasi sekarang, masukkan nominal, terus teman-teman tinggal klik bayar. Untuk proses pembeliannya aku udah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat aja di videoku yang sebelumnya ya.
agar mempersingkat waktu, nggak usah diulang lagi. Nah, untuk pembelian berdasarkan pilihan sendiri. Di sini aku contohkan juga nih, aku sambil buka aplikasi Bibitnya. Di sini di bawahnya, di bawah rekomendasi robo kamu, kita scroll aja ke bawah. Nah, nanti di sini ada pilih produk sendiri. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, kita klik explore ya. Nah, di sini ada pasar uang, obligasi, saham, syariah lainnya. Dan juga ada investasi lainnya nih, surat berharga negara. Ketika teman-teman tinggal pilih aja, aku akan contohkan di pasar uang. Nah, di sini di reksadana pasar uang itu ada banyak lagi pilihannya. Aku contohkan di Sukor Invest Money Market Fund. Nah, di sini akan muncul grafik, terus AUM dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Sorry, agak puter ya. Nah, ini grafiknya. Nah, di sini teman-teman tuh harus bisa menganalisa dari grafik, AUM, expense ratio, dan juga lain sebagainya. Jadi buat pemula, kalau emang kalian belum benar-benar paham, mungkin lebih baik dari rekomendasi robo dulu. Sambil seiring berjalannya waktu kalian belajar menganalisa. Jadi mana sih yang baik gitu, berdasarkan analisa teman-teman. Kalau kalian udah mulai paham. Nah, di sini juga ada informasi bank penampungnya. Terus informasi mengenai minimal kita berinvestasi. Untuk Sukor Invest sendiri ini minimal investasinya 100.000 ya teman-teman, dan biaya pembelian dan penjualannya itu gratis, penampungnya BCA. Nah, teman-teman pelajari aja ini dulu sebelum teman-teman benar-benar terjun langsung pilih reksadana sendiri. Cara pembeliannya sama, tinggal klik beli, terus masukkan minimal investasinya, dan pembelian yang lainnya tuh sama secara keseluruhan. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pemula gitu, teman-teman mau belajar investasi dan lagi baru mau daftar, teman-teman bisa gunakan kode referral aku, yaitu saatnya investasi. Dimana nanti teman-teman bakal dapat cashback lumayan banget kan, dan itu didapatkan dengan teman-teman membeli atas rekomendasi robo di awal investasi dengan minimal investasi 100.000. Nah, apabila teman-teman ada saran atau masukan, komen aja di bawah ya. Apabila aku paham atau aku mengerti, pasti aku jawab atau aku bahas di next video. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut seperti AUM, kayak tadi baca grafik dan sebagainya, mungkin akan aku bahas di next video. Jadi untuk sesi kali ini aku lebih fokus ke tadi tentang robo dan pembeliannya secara sendiri gitu. Nah, apabila ada komen atau pertanyaan, komen aja di bawah. Untuk video kali ini segini dulu, thank you, see you.